Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Svara.
Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Sfara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Dasar jodoh. Susah ditambah rumah tangga payah salaki tengarti pandik imah temahi rupahan sorangan baten papasean duriat gesegat asal ulah basilan Lude rekemen tak diserahkan tapi dah pohara kawan selain wanoja mula sok lagoda pantuku eta coba. Tengarti pandi imah temahi ngupahan sorangan batang papasean duriat geus pegat asal ulah basilan dodo jatuh coba pun urang rumah tangga sakapeun sok ludeun diserahkan tapi tak pohara kawan selain wanita ulah sok ngagoda kan puguh eta coba. Istri setia. Hey, masih keluarga. Neng juga dia. Paling cakep, paling ganteng, jangan kau cari lagi. Sumpah setia dariku belum cukupkah bagimu? Setiaku menanti abang pulang, rasa rinduku berguncang. Mataku tak mau terpejam, ingat wajahmu seorang. Ku tahu abang Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya.
senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng ya, bersama Kak Sam dan Kak Novi ya. Kak Novi Spiderman yang berada di Jakarta atau di Banten atau di Serang ya. Sedang ngopi di pinggir jalan ya, sambil ngejemur baju Spiderman-nya ya yang sedang basah. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya untuk besti pendengar Radio Nongkrong Bareng yang selalu penuh pesona. Sudah tanggal 18 di bulan Februari, hari Sabtu malam minggu, kita bercengkrama lagi. Kak Sen, milenial dan Kak Novi ya, dua pria yang katanya apa sih namanya pecel lele lah, yang doyan pecel lele. Tapi Kak Sen milenial ini baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Ya, saya sendiri kan Novi Spiderman, pengertian, jujur, serta doyan sayur-sayuran. Nah, kita kembali cengkrama malam minggu ini. Apa kabar? Semoga semua sehat. Khusus amin. Untuk malam minggu, amin. Nah, Anda dengar suara papangku Rubiono untuk hari ke-18 bulan Februari, pas Isra Mi'raj ya. Hari ini. Ya, selamat hari Isra Mi'raj. Untuk Nabi besar Rasulullah ya, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi saya katakan ada papangku Rubiono ya, Bapak TKI dari Taiwan, tapi sementara kita mengudaranya ada di Hong Kong. Saya langsung sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papangku. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas, Kakak Novi dan Bapak Sam. Semuanya sehat, semuanya juga selamat yang merayakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin, amin ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita ini ketemu lagi seperti biasa papangku itu nenteng rantangan maksudnya tamu ya. Iya. Iya. Kita ini lelaki sintal, ya, papangku. Kalau lelaki sintal, malam minggu lalu kita ada tamu seorang wanita, itu seorang wanita gelarnya banyak banget, Profesor Insinyur Ambar Pertiwiningrum dari Jogja, tapi ada di Hong Kong. Nah, kita ngobrol mengenai penyuluhan bagaimana nanti kembali untuk mengembangkan desanya, ya. Karena pendengar kita kebanyakan dari desa tuh papangku, bagaimana supaya desanya itu mereka mau ya ke peternakan atau ke sawah dan lain sebagainya. Nah, Profesor Insinyur itu kebetulan ada yang tanya bagaimana untuk membudidayakan lele. Nah, ternyata ada istilah namanya lelaki sintal. Ternyata Kasan dan saya itu lelaki sintal. Termasuk golongan lelaki sintal. Ya. Piara lele pakai terpal, Pak. Sekarang beli tanah. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa rantangan artinya bahwa guest star yang lain, bintang tamu yang lain, dan sudah hadir gabung di WhatsApp kita streaming itu Mas Gunawan. Mas Gunawan, beliau ada di kota Chungli ya, Papua ya. Taiwan ya. Ya, kita sapa langsung Mas Gunawan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gunawan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya atas nama salam kenal kula Gunawan, TKI yang ada di Taiwan. Oke, terima kasih atas gabungannya bersama teman-teman kita yang ada di Hong Kong. Khususnya salam sehat lalu buat kita semuanya. Amin. Sebelum kita streaming, saya sempat ngobrol sama Mas Gunawan sebentar. Ternyata Mas Gunawan pernah berada di kota Serang, tempat saya ini. Dan juga sekarang bekerja di Taiwan, di agent ya. Tapi sebelum kita banyak ngobrol ke sana, saya mau tanya dulu nih, Mas Gunawan tadi mengatakan tahun 98 di Taiwan, betul Mas? Berapa tahun itu Mas di Taiwan? Atau dengan maksud apa ke Taiwan, Mas Gunawan? Jadi awalnya kita niat dan tujuan kita itu bekerja Pak, menjadi seorang
TKI. 98 kita berangkat, tahun 2000 kita kembali, gagal lagi, berangkat lagi sampai 2004. Pertama di Kaohsiung saya di Taiwan, di pabrik kayu mebel, bikinin lemari plywood gitu. Pada waktu masih umur 19 tahun, 19 atau 20 tahun itu. Nah di situ saya 2 tahun. Terus pulang biasa, nggak bawa uang, habis karena potongan biaya pada waktu itu kenanya berangkat kena 7 juta. Wah. Ini baru pulang nggak bawa uang, cuma pas-pasan. Cuma dapat pengalaman. Gagal lagi. Lalu balik lagi. Tahun 2000 bulan 8 tanggal 14 saya pulang. Lalu saya masuk lagi tahun 2001, daftar lagi tahun 2000 bulan 11. Masuk Taiwan lagi 2001 bulan 3 tanggal 15. Pulang lagi, pindah tempat di daerah Changhua. Di daerah Changhua tetap aja. Nah, di situ 3 tahun kontrak, pulang cuman bawa uang tabungan 75.000 NT, habis buat hura-hura. Dapat wawasan dan pengalaman. Pak Gunawan, boleh saya tahu waktu itu umur berapa ya? Pertama kali ke Taiwan dan kedua kali ke Taiwannya? Pada waktu itu sekitar umur 20-an. Wah, masih banyak pacaran ini, banyak ceweknya pasti banyak ini. Iya, Pak. 2 tahun sama kita. Masih duniawi itu, masih duniawi. Pada waktu itu HP-nya masih jadulan juga, pakainya koin, teleponan juga itu, pengen telepon ke Indonesia Raya juga itu pakai IC card, ngantrinya di 7-Eleven itu. Kita ngalamin juga di Hong Kong ada itu namanya IDD kartu IDD ya. Mantap, ya, mantap. Ya? Iya. Lalu tahun 2000 berapa? 2004 ya, Mas Gunawan? Ya, 2004 saya nikah. Bulan 9 tanggal 28. Nikah, mulai saya namanya juga punya istri, jadi harus memikirkan makannya itu dari mana. Jadi saya kerja serabutan. Karena pulang dari Taiwan 2004 habis buat ya hura-hura itu. Foya-foya. Jadi kita kerja keras banting tulang untuk mencukupi keluarga, jangan sampai kita ngandalin orang tua. Iya, gitu. Iya, betul. Pada waktu itu orang tua masih ada semua. Ya, masih ada semua. Nah, terus habis itu istri saya baru nikah 2 bulan 9 nikah. Terus bulan 11 karena Taiwan itu tadinya rencananya saya mau masuk Taiwan lagi, cuman waktu itu dipegang Megawati, kan pergantian presiden itu Megawati 2004 itu kan, lalu Taiwan itu kan tutup, nggak boleh untuk masuk. Itu 2005. Nah, terus istri saya lari ke Hong Kong. Kerja di Hong Kong, jadi TKW. Terus saya antrin istri saya ke PT, saya dipercaya oleh orang PT. Tahun 2000, ya masih 2004 sih, gitu. Masih 2004, tapi di deket-deket akhir tahun lah. Itu masuk di 2005. Nah, 2005 istri saya terbang ke Hong Kong. Saya dipercaya untuk dijadikan sebuah PL. Pada waktu itu kan PL belum begitu banyak lah. Sponsor lah bisa dikatakan kayak gitu. Sponsor. Ya, sponsor daerah, Pak. Itu jadi saya nggak nyari orang. Jadi karena punya pengalaman pada waktu tahun 2000 sampai 2004, jadi saya punya basic itu, cara prosesnya itu seperti apa, itunya seperti apa. Nah, ada orang minat, saya bawa ke Jakarta. Nah, ada orang minat, saya bawa ke Jakarta. Dari 2005 istri saya di Hong Kong. Nah, jadi kerjaan saya itu sambil di perjalannya waktu sambil masih di penampungan istri saya buat besuk istri itu pakai apa buat mencukupi jajannya atau apa.
ya di penampungan PT Yonas Indo Indra Pratama di belakang Bandara Soekarno Hatta itu di situ. Saya narik beca di Serang gitu Pak. Oh 2005. Karena saya pada waktu 96 juga saya itu sebelum ke Taiwan saya pernah nyari makan di situ. Jadi saya kembali lagi karena pulang dari Taiwan pun saya nggak bawa uang, sedangkan istri butuh jajan di penampungan. Wah, saya malu nggak malu, yang penting jangan nyuri lah untuk kerja keras mencukupi istri. Jadi saya terpaksa istri di penampungan 1 minggu saya kalau dapat hasil saya kasihkan ke istri saya di penampungan itu. Kadang kalau saya mau pulang ke Indramayu kan PT-nya di Tangerang itu di belakang bandara gitu. Jadi saya mampir dulu situ buat kasih jajan sama istri. Terus istri sudah terbang, saya berhenti jadi tukang beca, saya melanjutkan sponsoran itu. Sempat narik beca, ya Mas Gunawan ya. Sempat narik beca lagi saya. Wow. Ya narik beca itu 2005. Narik beca di pasar Kota Serang ya. Iya di Kota Serang, Ciseri. Itu di Penancangan, di Sumber Pecung, di pokoknya insya Allah kalau saya masih sehat, waras, brigas, pulang dari sini akan saya kenang dan saya lewati dan mau jalan-jalan ke Kota Serang itu Pak. Iya, kita ketemuan ya. Mengenang masa-masa lalu, biar jadi penyemangat hidup saya selamanya. Bahwasanya saya pernah jadi kuli tukang beca di tempat ini akan saya kenang semua selamanya. Jadi buat ya kenang-kenangan itu. Iya. Iya, menarik sekali. Nanti kita naik beca berdua nih, Mas Gunawan keliling Kota Serang yang iya, nanti siapa bapak lah untuk main ke sana. Nampak tilas. Nampak tilas, Pak. Nah, berjalannya waktu itu Pak, saya kan ya terkenal lah. Jadi orang itu pada nyari saya 2005, 2006. Ya namanya juga di negara orang. Pada waktu itu saya nikah, hasilnya istri di Hong Kong kirim di mertua, saya nggak mau ikut campur untuk masalah jeripaya istri saya. Silakan mau dicariin apa di mertua saya itu. Ya namanya juga orang tua dulu kan kalau anaknya berangkat, jadi masih pengen ikut hasil jeripaya anaknya. Ya sudah, biarin saja. Terus berjalannya waktu saya, soalnya istri tahun 2007 pada waktu itu kan balik lagi nggak bawa uang, malah bawa utang. Wadah, saya bilang stres lagi nih saya. Iya Pak, stres lagi istri. 2007 pulang itu 2 tahun nggak bawa apa-apa karena katanya kalau di Hong Kong itu teleponan apa itu mahal, ekonominya juga mahal, katanya masih sekian dolar. Apa iya apa enggak gitu ya. Sudah saya percaya saja itu. Ya bener Pak, nggak bawa uang, cuman buat bawa pengalaman. Akhirnya 2007 istri saya pulang, pindah haluan, Taiwan sudah buka ke Taiwan. Jadi istri saya itu proses pulang 2 tahun nanti berangkat lagi ke Taiwan. Nah setelah itu 2007 akhir 2007 akhir dia berangkat. Nah di Taiwan saya terbangin lagi, saya kerjasama dengan dipercaya waktu itu oleh orang Taiwan, Mr. Chen. Itu kan di Jalan Pramuka Rawasari Jakarta situ. Terus habis itu saya terus TKW banyak banget kan, anak-anak saya cepat terbangnya gitu ke Taiwan. Nah sampai istri saya sendiri ya cepat diterbangkan gitu kan tahun 2007. Capek berjalannya waktu lagi. Wah ini mah istri di sana terus dengar info gini-gini, ada saya ini stres jadi. Istri dicolek-colek ya? Nah, dibohongin terus saya itu Pak. Iya, dibohongin terus Kak Novi, Pak Haji, Pak Sam oleh istri saya itu. Terus dibohongin terus. Nah, habis itu saya padahal itu kerja keras terus, saya itu ngalir penghasilan saya itu banyak, bantuin teman-teman yang pada mau proses. Saya kan banyak kerjasama dengan PT ini. Itu kan karena saya dari dulu emang saya itu paling takut sama uang. Silakan anak bayar sendiri sama PT. Saya cuma mengarahkan saja. Yang penting kamu gitu. Ataupun selebihnya saya dikasih berapapun saya terima. Itu. Akhirnya dibohongin apa? Oh iya silakan. Akhirnya gimana Pak?
Ya tadi dibohonginnya maksudnya dibohongin bagaimana? Dibohongin, dia bilang di sini oke-oke aja gitu. Oke-oke saja saya berjalan di situ. Saya mah makan sendiri, ibaratnya kan kerja keras sendiri, nggak tahu-taunya sampai sini. Mohon maaf, pacaran lagi. Pacaran lah. Aduh. Nah itu saya sakit hatinya. Baru saya ambil sikap ngomong sama bos saya, Mr. Chen, orang Taiwan. Bapak saya mendingan kenapa kamu berangkat ke Taiwan lagi? Kamu di sini penghasilan sudah gede. Iya, tapi saya habis di tengah jalan, capek pulang pergi, masa nggak bisa beli kendaraan? Saya bilang, saya pengen belajar kerja lagi ke Taiwan, tapi nggak punya uang, gimana? Kamu anak buah kamu banyak di sini. Udah, kamu kalau memang benar, saya cariin job buat kamu, nggak usah bayar, ngitung kepala saja, katanya. Itu Pak. Nah, terus saya 2009, saya itu izin sama bos saya, Mr. Chen, orang Taiwan itu, akhirnya dicariin dapat pabrik kimia. Bayarnya ya pakai sistem potongan. Orang tua nggak tahu apa-apa, karena orang tua saya nggak punya. Dulu kan kalau pengen berangkat ke Taiwan harus punya sawah banyak, uang begitu juta-juta kan, biaya mahal. Tapi saya modalnya itu kepercayaan, kepala saja. Jadi anak-anak yang sudah pada ditampung, udah dapat majikan, saya hitung. Ada berapa kepala, saya bilang. Misalkan ada 10. Satu orang 750.000 pada waktu 2009 tuh kan. Dikasih PT-nya. Udah biaya kamu 11 juta saja, katanya. Nanti potong gaji 8.500 kali selama 1 tahun. Kontrak kamu 2 tahun. Bila mana kamu bagus kerjanya, tambahin 1 tahun. Saya ambil. Berani cari stresnya, saya pengen ngejar istri di sini. Iya, ini saya terbang 2009, Pak. Saya putusin jadi sponsoran. Biasanya biasanya di istri di Taiwan foya-foya, di sini di Indonesia cari lagi yang lebih muda. Enggak, saya itu fokus, Pak. Fokusnya saya fokus itu sih, kadang-kadang saya ada kesibukan, jadi nggak mikir kesana kemari. Tapi saya waktu itu saya masih nakalnya itu ya nakal minum-minuman, saya itu mabuk-mabukan. Gitu, saya itu dipancing-pancing oleh teman gitu. Pokoknya, nah habis itu saya udah stres di sini. Saya 2009 akhirnya terbang di bulan 11. Yaitu ngitung kepala, nggak punya uang. Orang tua kok tahu-taunya, loh kamu uang dari mana? Nggak tahu, saya itu hitung kepala saya terbang, tapi masih punya hutang tanggungan 12 bulan. Per bulan 8.750 sekian NT. Saya bilang, lo nanti kebayar enggak? Pada waktu itu kan gaji masih 17.000 NT. Jadi saya, ya insya Allah lah dengan niat baik saya kerja. Padahal stres pikiran itu, aduh nggak karuan itu Pak, berangkat juga. Akhirnya saya terbang sampai sini. Baru kerja sekian bulan, orang tua yang laki-laki saya meninggal 2010. Nah, itu saya mulai belajar berpikir. Jadi kerja sekian bulan masih potongan buat nyumbang orang tua, beli itunya buat ya rope-ropenya, sedekahnya gimana, udahlah yang penting saya dapat berapa saja, yang penting ada untuk orang tua. Bagaimanapun juga orang tua kita ya mana lagi saya nggak bisa. Akhirnya saya baru 8 bulan belum bebas potongan, masih sisa gaji 7.000, tak kumpul kadang 4 juta saya per 4 juta. Nah, udah dapat berapa saja saya kirimin buat sedekahin orang tua. Nah, saya waktu itu berkelahi lagi. 2010 ya, kerja di Taiwan udah baru hampir 2 tahunnya kurang 2 bulan saya dipulain 2011. Gara-gara berkelahi dengan orang Vietnam. Waduh. Iya. Di sini berkelahi dipulangin, kirain di blacklist ada saya. Nggak berangkat terus, tapi nggak pernah sampai keluarga saya, kok kamu sering berangkat tapi uangnya nggak ada terus sih, kenapa? Ya nggak tahu, saya juga itu kenapa. Mungkin masih muda atau gimana, saya nakal. Gimana ya udah nggak punya pikiran ke sana sih, Bang. Saya nggak mau pulang, saya harusnya bisa beli senang-senang, beli motor, beli itu. Enggak. Udah, jadi mikir sehari 2 hari pengen berangkat lagi. Akhirnya saya 2011 saya pulang, pengen berangkat lagi. Itu istri mah tetap digantung itu Pak, digantung istri di Hongkong itu. Ini
Pak Haji Muhaimin bilang ini udah S3. Ya nggak bolak-balik kalau S5 ini Kasem. S5. Iya, istri yang di Hong Kong gitu Pak. Istri yang di Hong Kong digantung saya itu. Dengar info sana nggak ada connect. Pokoknya nggak ada connect, nikah dari 2004 terus 2005 ya pulang 2007. Pokoknya dari 2007 itu nggak ada connect sama sekali, sama saya tanya kabar atau apa enggak. Nah, terus 2011 saya cari PT yang murah di mana? Saya naik mobil terus di Cengkareng nyari-nyari PT, pada waktu itu biaya udah 22 juta. Nah, potongan 9 bulan 6.000 NT kali sekian kan. Saya nyari PT yang miring di mana ya? Keliganya ada orang di Taiwan. Ini kamu kontak orang ini, harganya sekian katanya. Gimana? Di itu katanya di Cengkareng. Oh, oke lah, saya datang ke sana. Akhirnya saya datengin. Itu bukan PT, jadi di perumahan kayak numpang proses kayak gitu tuh Pak. Jadi saya dengerin. Ya kalau ditipu saya udah habis. Nggak ada uang sama sekali. Nah untung saya orangnya ya baik juga, orang Cina kan. Akhirnya kamu mau protes, ya ada job apa? Ini lo ada di Taichung lagi, pabrik apa? Pabrik ini. Oke lah saya siap. Tapi saya ada uang cuma 16 juta, boleh nggak ya? Kamu. Ya saya yang penting asal berangkat, udah mau dipotong berapa saja saya. Yang penting saya berangkat. Itu aja. Akhirnya bidangnya orang PT, ya udah potongannya 10.000 mau nggak? Siap saya bilang. Kali 1 tahun nggak apa-apa saya bilang. Yang penting saya terbang. Kayak ya udah ini ada job, tapi kamu jadi kepala ya. Kepala apa saya bilang? Kamu jadi kepala asrama di sana. Cuman ada 15 anak, yang act itu cuman kamu sendiri, yang non itu ada 14 anak. Ini anaknya nggak bisa bahasa. Kamu kan ex Taiwan, padahal ex Taiwan waktu itu saya nggak ngerti bahasa apa. Cuma ngerti neo itunya doang. Cuman saya modal nekat orangnya. Akhirnya itu Pak, saya diterbangin di pabrik pemanas air di daerah Taichung lagi. Kontrak 3 tahun, mending. 2011 itu, 2012 Pak, bulan 3 lagi. Akhirnya saya, nggak mikir istri di Hong Kong, anak ini nggak saya. Udah yang penting saya berangkat di Taiwan, udah senang. Itu bekerja lagi, ketemu cewek lagi, mau nikah. Iya, ketemu cewek mau nikah, orang sayanya masih digantung. Terus wah gimana ini saya bilang. Wah enaknya gini aja lah saya bilang. Udah kamu kalau itu nunggu saya itu, karena saya jujur belum beres. Oh ya udah kalau kayak gitu. Jadi saya udah buat lampiasan itu. Gimana saya ya kayak orang stres itu 2012 saya itu Pak, bingung banget masalah bertubi-tubi Pak. Ya masuk di 2013 Pak, masuk di 2013 saya pegang organisasi. Alhamdulillah di sini saya mulai belajar secara bertahap. Jadi saling membantu seorang itu saya belajar, terus kenal ya Mas Anto gitu, Kang Anto di tahun 2012 akhir. Akhirnya saya saling membantu, pertama orang yang sakit. Nah, terus saya ditarik, berhubung saya ngerti menang di pengalaman, ditarik oleh kepala KDI di Taipei, dijadikan sebuah Satgas KDI di daerah Taichung situ. Jadi menangani tentang ya kasus-kasus teman-teman kerja migran lah. Itu baik yang nggak digaji maupun ada kecelakaan pabrik, agent tidak bertanggung jawab, gitu. Itu bagian saya di tengah gitu, Nantau sama Taichung. Nah di situ saya mulai merembet, ditarik, sering diskusi dengan bapak-bapak, staf-staf KDI, jadi saling sharing, berbagi pengalaman. Nah saya menata hidup di situ, jadi berbagi sosial, membantu teman orang yang sakit. Jadi belajar dari sini, ada rezeki sedikit kita bagikan ke anak yatim piatu. Nah dari sini saya itu, oh iya. Akhirnya saya 2014 ketemu ya ini istri yang saya nikahin itu. Nah udah cocok, yang bisa nyadarin saya istri ini, saya nyuruh orang beresin istri yang pertama. Yang penting saya dapat surat duda. Saya nyewa pengacara, kasih 8 juta, yang penting dapat surat duda. Karena saya udah pas kayaknya udah dapat gantinya ini dari majelis taklim gitu. Yang bisa mengingatkan saya, yang ngasih memberi saya biar saya itu bisa berubah itu siapa gitu.
Akhirnya saya kan di sini dapat pacaran cuman sebentar, akhirnya saya pulang. Itu pulang cuman bawa uang 25 juta 2015 tuh Pak. Karena habis sih pergaulan ini di organisasi malang melintang saling nggak apa-apa, nggak punya uang, yang penting saya secara bertahap dan perlahan-lahan saya itu bisa mengendalikan semuanya. Akhirnya pulang, saya udah beres dengan istri yang dulu, akhirnya saya pulang nikah dengan orang ini, dikasih kepercayaan lagi, saya masih di KDI, terus saya kembali lagi ke sini, mau kembali lagi ke sini oleh KDI, kamu karena sekarang kan kamu di agensi, jadi nggak bisa, udah karena kamu sekarang udah dapat pengalaman itu, jadi saya ganti, ditarik oleh agensi, kamu kapan pulang? Udah secepatnya saya bilang. Ya udah kalau kamu di sana 1 bulan saja. Oh, mas saya mau nikah kok. Nikahnya bulan 3 tanggal sekian udah dijadwalin. Jangan lama-lama, kalau 2 bulan nggak kuat karena ini butuh kamu banget katanya. Oh ya oke, saya bilang. Akhirnya saya pulang 2015 bulan 1, urus surat-surat nikah sama urus proses, saya kembali lagi ke Taiwan. Iya. Habis itu saya ke sini bulan 3 tanggal 5 2015. Ya nggak pakai biaya perak pun. Itu ditanggung oleh pihak kantor, ini di kantor buat bayar medical saja saya dikembaliin lagi. Itu jadi Pak Gunawan. hikmahnya semua di situ. Terus mulai ya secara bertahap belajar sampai bisa mengarahkan teman-teman untuk ya berorganisasi begini-begini sampai kita bisa jadi penggerak membangun sebuah wadah sarana ibadah dan pendidikan Yayasan Pahlawan Devisa Hidayatul Jannah. Pak dari ada yang ada di jalur Pantura Indramayu. Udah berdiri Pak. Yayasan Pahlawan Devisa Hidayatul Jannah yang dibangun oleh para TKI Taiwan, khususnya murni dari para Taiwan. Tapi saya sebagai penggerak Pak, penggerak untuk menggalang dananya gitu. Tak ada hentinya, nggak ada hujan, nggak ada angin, saya selalu bergerak untuk membangun. Jadi biar walaupun kita pekerja, tapi mempunyai sebuah cita-cita yang sangat mulia, agar kita para pekerja itu ada tapakannya gitu. Jangan cuma hanya sekedar jadi TKI, tapi kita juga membangun negaranya sendiri, walaupun lewat cara begini. Tapi untuk bangsa Indonesia. Pak Gunawan, oh maaf, itu apa cerita istri yang pertama akhirnya ketemu nggak tuh di Taiwan abis? Lagi denger ini. 2009 itu Pak saya ketemu, tapi saya ketemu Pak, saya bawa saksi, dikira saya main-main, jadi saya bawa tetangga rumah namanya Ismail, saya ingat itu Pak, 2010, tapi ketemu dia bawa cowok lain, orang Cilacap. Iya, itu yang jadi saya kayak trauma gitu Pak. Dipergokin nggak? Nah, ya saya nggak pakai emosi, padahal saya dari Taichung ke Taipei itu nggak bawa uang sama sekali. Rencana saya itu sama teman saya tadinya kan ketemu mau makan atau gimana ya, buru-buru makan, dikasih makan. Setidaknya kan saya kan masih status suami dia, tapi dia malah ditinggalkan, dia pilih yang lain. Ya sudah. Yang penting saya udah punya saksi, tetangga rumah sendiri, Ismail namanya. Makanya orang kampung menjelekkan saya silakan. Yang penting saya sudah punya bukti saksi saya itu masih hidup, saya bilang. Istri saya di sini itu kayak apanya. Nah selang beberapa hari itu Pak, terus kan dia nggak ngomong kalau sana istri saya ilegal, kabur Pak. Nah tahu-tahunya habis ketemu saya kayak gitu. Nah pagi Seninnya dianya itu kena polisi pas lagi nunggu di halte bus. Ya saya kaget. Terus saya dapat laporan, Gunawan, istri kamu itu katanya ketangkep. Loh, ketangkep kenapa? Orang kemarin masih ketemu saya, bawa cowoknya, saya bilang. Bener, katanya lagi nunggu bis. Loh, emang dia ilegal, kabur. Kenapa dari dulu nggak ngomong sama saya? Oh ya sudahlah, saya nggak mau ngomong. Terus sampai itu Pak, saya nggak ketemu lagi. Kone saya 2014, saya nyuruh pengacara, ya suruh diselesaikan saja, gitu kan. Taiwan dianya katanya udah di rumah. Jadi udah dia mau nikah lagi. Udah lega deh ya, udah tahu ceritanya ya. Iya. Nggak stres lagi.
Padahal waktu di Hongkong Pak Sam ikut nyari loh itu. Sama Pak Paku ya. Iya. Pak Haji tuh. Saya apa saja sama Pak Haji. Minta saran. Bagaimanapun juga saya sekarang nggak ada orang tua, ibu dan bapak sudah nggak ada, ya udah adanya Pak Haji. Pak Gunawan kenal ini nggak Mbak Tania ya di KDI? Siapa Pak? Mbak Tania. Oh, Tania itu. Tania Ros. Kenal Pak? Iya, Tania Ros tahu Pak. Dia kan dulu di sektor Taichung Pak. Betul. Iya benar. Di sektor Taichung. Iya. Iya di Bungan. Nah itu waktu itu Tania itu nulis adalah perwakilan saya untuk radar Taiwan. Koran ya? Koran, betul koran. Iya. Iya Mas Gunawan menarik sekali tadi kisahnya. Iya. Iya Pak. Kalau bisa ditulis di radar Taiwan bisa 2 halaman itu kasar. Bisa dibikin film. Bisa dibikin film. Bisa bikin film dia. Iya. Tapi ini Mas Gunawan itu kelas. Pekerja keras, bukan kerja cerdas tapi pekerja keras. Betul. Kerja keras Pak, saya apa saja di sawah nyangkul, jadi tukang pelat, jadi tukang giling, jadi tukang beca, itu jadi tukang jualan es, itu udah pernah saya alamin gitu. Karena saya lahir dari orang anak nggak punya orang beca, bapak saya itu orang nggak punya apa-apa, cuman ya gimana lagi kalau kita nggak kerja keras, gimana mau bisa maju dan bisa berkembang. Cuman saya kebukanya itu setelah saya dapat istri ini, saya itu bisa mengingatkan, saya bisa memberi support dan semangat saya gitu, langkah saya selalu didukung. Pokoknya langkah-langkah lagi itu untuk kepentingan orang banyak selalu mendukung. Apapun yang ya kayak ini saja saya penggerak kan, bikin musola di Pungli. Bos warung dulu sih percayakan sama saya. Akhirnya apa? Saya bekerja sama dengan Masjid Longkang Pungli. Dia nunjuk saya harus nyari orang kepercayaan lagi nih, biar masjid itu bisa dikelola dan dikembang. Akhirnya, yang bayarin masalah sewanya itu dari bos warung Indolusi di Indek itu Pak Haji Pangku, di Indek Pungli itu Pak. Di atasnya lantai 4 sekarang musola gede Pak, besar itu Pak. Besok dari KDI juga mau hadir diresmikan. Besok. Gagasan saya dengan warung Indolusi, akhirnya teman-teman BNI kan kalau mau sholat nggak harus ke Longkang kan jauh Pak. Jadi belakang stasiun juga banyak. Nah saya sediakan di situ. Nah terus bos lu sih Kanggun nanti punya orang untuk ngimaminya tenang saya bilang. Padahal itu bukan basic saya keagamaan, tapi saya punya link dan ide selalu yang pas gitu. Akhirnya saya tarik Masjid Longkang Pungli, sini bantu saya untuk siar Islam, saya bilang. Di sekitar Taiwan, tapi di daerah Chungli khususnya, tapi kepentingan ini buat seluruh para pekerja migran Indonesia, barangkali kemalaman atau di mana, bisa untuk hiburi. Pak Gunawan, ini sewanya berapa Kang? Tenang, sewa ada yang bayarin, yang penting dikelola ini nih. Manfaatkan, tapi jangan mementingkan kepribadian. Awas, saya bilang. Jangan saling melarang semua organisasi yang menggalang dana untuk anak yatim atau apa. Jangan ya, saya bilang. Jadikanlah Chungli itu buat contoh organisasi-organisasi lain. Walaupun ada musola, tapi jangan sok melarang sama organisasi lain. Biarkan, selagi itu tujuannya baik. Silahkan. Karena sama kita itu pekerja migran. Saya bilang. Ini ada dapat ustadznya. Terus sementara dibentuk dulu saya sebagai pembina, ketuanya itu Pak Budi itu Pak Budi itu Pak. Iya. Sekretarisnya ambil dari mahasiswa. Nah, imamnya itu ambil dari itu Ustadz Nasrul. Akhirnya dikelola sekarang. Nah, jadi tuh sampai orang Taiwannya pada naik semua, terus para PMI-nya pada lihat semua besok mau diresmikan oleh kepala KDI yang baru. Dan Pak Nur dari BNP, dari Kemenaker besok mau hadir semua di situ. Nanti katanya Mas Gun, besok pidato katanya. Apa sambutan? Saya nggak ngerti ngomong. Kamu aja. Pak Kepala KDI yang baru ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya. Pak normal kaget. Mas Gunawan bisa aja.
Iya Pak, ini nggak tahu gagasannya siapa, cuma saya punya feeling saja. Kalau di belakang stasiun kan strategi Pak, itu gede banget Pak, bukan musola. Tak kira itu Takwa juga kalah. Akhirnya pagi saya Mas pulang. Gunawan sekarang bekerja sebagai apa Mas, di agensi atau hitung kepala tadi tetap di sana atau di organisasi dan juga kerja rangkap gitu, atau di pabrik juga atau bagaimana Pak? Mas Jadi saya sekarang posisi saya bekerja di agensi, tapi ditempatkan di salah satu pabrik mengurus anak sekitar 70 pekerja migran Indonesia dari di salah satu pabrik kain. Nah, di samping itu kepala asrama saya sebagai penyambung lidah, anak yang kurang paham bahasa, nggak ngerti bahasa, jadi saya yang menyampaikan. Anak misalkan sakit atau apa ke rumah sakit, jadi saya yang bawa. Gitu. Nah, di samping itu, jikalau memang anak itu ada permasalahan teman-teman PMI kadang kan ada bermasalah, ada yang nggak paham atau apa kan tentang masalah peraturan atau yang nggak digaji, saya bantu. Gitu, menyelesaikan masalahnya. Kadang ada anak ini sakit atau nggak bisa nahannya, ini masalah sakit atau kakinya patah gitu, saya ambil ide dan cara, nah ini perlu pengobatan atau penanganan, butuh biaya sekian, jadi saya pakai triknya itu, biar organisasi lain itu ikut berpartisipasi, jadi dari saya dulu gas, lalu yang lain banyak organisasi Mas Gun? Ada sekitar berapa? Banyak banget Pak, Taiwan Pak. Sekarang itu. Oke. Organisasi kalau Taiwan itu prianya banyak ya, TKI-nya ya. Kalau di Hong Kong ini yang mendengarkan kita banyak kan PMI atau TKW wanita, Mas Gun. Iya. Kalau di organisasi banyak di Taiwan mungkin banyak komposisinya laki-laki ya, Mas. Laki-laki. Tetap dominasinya cewek kan, Novi? Di Taiwan. Iya. Makanya kalau cowok di sono tuh sangat gembira. Banyak pilihan. Banyak ceweknya. Saya juga sangat gembira. Sangat gembira. Cowok dikerubutin cewek sono. Sangat gembira. Lebih banyak papangku gembira ya. Gembira ria ya. Iya, pilihannya banyak. Iya, pilihannya banyak. Tinggal kita kuat minum jamu aja itu. Iya. Dari itu Pak, saya sekarang jadi mungkin PR besar saya mungkin yang di atas ngasih jalan ke kita agar saya bisa menyelesaikan semuanya. Yayasan alhamdulillah hampir finishing, dari masjid sekolahan sudah lantai 2, kantor sekretariat sudah jadi, kita dikasih kerjaan yang selalu banyak waktu dan menolong sesama para pekerja migran. Pokoknya sesibuk apapun saya, hari-hari biasa jam kerja pun saya bisa keluar kemana-mana. Bisa ambil waktu kalau memang dipentingkan gitu. Oke. Yayasan Pahlawan Devisa Daratul Janah di Indramayu ini koordinasi dengan TKI yang ada di Hong Kong, di Taiwan ya, Mas? Taiwan. Murni Taiwan Pak itu. Kenapa nggak bergabung dengan TKI, PMI atau TKW yang di Hong Kong atau di Singapura? Pengen Pak untuk melebarkan sebuah sayap. Kadang ini mohon maaf, bukannya kadang orang itu mentalnya itu kan kurang Pak, nggak kuat Pak. Karena yang satu mental, yang kedua ngomong. Takutnya kadang orang kan salah tanggap dan salah paham, dikira rekayasa atau gimana gitu Pak. Sedangkan di Taiwan juga saya itu banyak, cuman kan sebagian orang kan di Taiwan man udah pada tahu gitu Pak. Kalau yayasan itu dibangun murni karena buat contoh seluruh warga Indonesia yang sekarang jadi berlomba-lomba pengen membangun sebuah musola dari semua organisasi.
daerahnya masing-masing. Karena apa? Saya itu mengajak dari tahun 2012, 2013. Inilah program kalian yang sangat besar. Silahkan ayo bekerja keras dan bareng-bareng. Jika lo nanti besok jadi, siapa yang punya kemampuan dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, silahkan kelola. Kalau saya mah nggak ngerti, orang sekolah aja itu nggak lulus. Bahkan kan saya kan begitu, orang saya tukang minum masa suruh jadi guru. Orang saya tukang kopi masa saya suruh jadi itu. Iya, saya ngomong apa saja Pak, gitu sama teman-teman. Akhirnya kan menolak semua itu Pak. Ya sudah, kalau kalian menolak, saya gendong program ini. Nah, saya dengan istri saya nyari balat itu Pak, sulitnya minta ampun. Sebelum itu, ya nyari bala itu nyari temen itu Pak. Saya dengan istri saya selalu menggalang dana tiap minggu Pak. Saya kadang keluh kesah sama Pak Haji Pangku, sama Kang Anto itu. Ya udah Kang Gun, sabar saja, namanya juga perjuangan. Iya ya, tapi di balik semua itu nanti hikmahnya itu di kesananya. Saya bilang. Iyalah, saya bilang. Nggak pernah Pak, namanya juga kalau minggu itu saya jalan-jalan sama istri kayak orang lain seneng makan enak atau gimana, nggak pernah saya. Lalu yang saya gini itu tasnya pada waktu di bawah tahun 2012 mah tasnya isinya golok, parang ya di Taiwan. Dan di atas 2013 isinya Pak, kotak amal. Benar. Benar Pak. Iya. Berbeda ya zamannya ya. Iya, jadi kotak amal tiap hari. Sekarang itu tasnya masih ada tuh, buat kayak kenang lagi, buat gendong-gendong kotak amal itu. Bagus. Iya Mas Anto, sebelum Pak Pangku, sebelum kita lanjut, saya mau sapa nih pendengar kita luar biasa banyak juga yang sudah terus monitor di Facebook ya. Selamat malam untuk Mbak Eli Prasilia Sukian, Mbak Alfi, Mbak Maya Melika, Mbak Esti di Tangerang. Halo, apa kabar semua? Mbak Selin Karisma, Anyong Kasanyong, Suci Suryati, apa kabar? Ini suaminya juga di Taiwan nih Mbak Suci ya. Sunci Narvendi, hai, apa kabar? Ani Imut, Melisa, Mbak Ipung, Yuti Yutirah, Mbak Tina Cheng, ya, Yanti Christian, kemudian Regita Wirawan, apa kabar? Paiko Kriwil, ya, Mbak Aning ada di Indonesia, Keripik Tempe Ardani yang di Malang, sukses besar. Selamat ya Mbak, semoga semua keluarga sehat. Kensi Arcita, selamat malam. Denny Suryani, Zoplo Wele-Wele, Mbak Sutiasi, Mbak Yuni Galatia, Iko Oktaviani, Mbak Ari Art, yang punya Saikung, Elisa, apa kabar? Sriati, kemudian Zoplo Wele-Wele, Mbak Sutiasi, Denny Suryani sudah ya. Semuanya semoga sehat-sehat. Anda lagi mendengarkan acara Radio Nongkrong Bareng. Tamu kita ini Mas Gunawan dan Pak Pangku ada di Jakarta. Mas Gunawan ini ada di, yang Anda dengarkan tadi kisah hidupnya adalah di apa namanya di Taiwan, di kota Chungli. Ya, Pak. Sama Kak Novi ini ada Kak Tea, Mbak Tea, ya. Mbak Tea. Apa kabar Ibu? Wow, Bandung dingin, hujan Bandung. Bandung. Nanya katanya bisa minta nomor teleponnya nggak gitu. Kak Tea ini ternyata tanggal 27 Februari beliau akan ke Taiwan. 27 ke Taipei, semoga bisa ketemu katanya. Ya, Ibu Tea ini pernah kita ngobrol-ngobrol juga ya Pak Pangku di acara ini. Dan beliau ini pemerhati atau sangat perhatian terhadap tenaga kerja Indonesia yang ada di manapun di luar Indonesia, di luar negeri, ya. Dan apa sih namanya, berdomisili di Bandung dan orientasinya kepada bisnis seperti itu, dan berorganisasi seperti Mas Gun ya. Dia Mas Gunawan membangun sebuah yayasan ya, ngajak teman-teman nih membangun sebuah program yang kalau pulang supaya nggak balik lagi gitu loh ke Taiwan. Jadi bisa tanam cabai, tanam bawang. Cabai sekarang 1/4 kilo itu di Indonesia Kasen 15.000 loh. Berarti sekilo itu 60.000. Belum lebaran ya. Dan sebuah informasi, tiket untuk kereta api lebaran pulang mudik udah dijual hari ini nih.
hari ini tanggal 18 Februari sudah dijual tiket mudik kereta api ke arah timur dari Jakarta ke arah timur, maksudnya Surabaya, Semarang dan Jogja. Udah cepetan buruan ya, yang ingin booking mumpung harganya belum naik gitu loh Pak Angku ya. Nah itu. Iya, Jakarta ke arah barat kan cuma sampai Serang, sampai Cilegon aja. Kereta. Ke timurnya. Ya kalau ke timur sampai Surabaya, kalau ke barat kan dekat banget. Dekat banget sampai Merak selesai. Iya, sampai Merak aja. Ya itu tadi. Jadi bagaimana caranya supaya orang-orang tenaga kerja Indonesia kita bangun sebuah program di yayasan tersebut. Mas Gun mungkin punya ide, punya gagasan supaya mereka mau bercocok tanam. Jual bawang goreng bisa 15 juta rupiah satu hari. Ya, 7 ton bawang goreng itu omsetnya 15 juta rupiah dalam satu hari. Iya. Jadi di Indonesia ini kalau mau cari duit asal seperti apa yang dilakukan Mas Gun tadi, dapat aja ya Mas Gun, asal digunakan dengan benar ya Mas Gun ya. Nah, itu yang perlu jadi satu visi. Artinya visi cara kita melihat ke depan gitu kan. Kalau kerja dapat uang habis, utang bahkan pulang, kasus dengan suami atau dengan istri, ya itu bisa nyari lagi yang lain. Tapi kan kesempatan umur kalau dia datang cuma sekali, habis itu udah selesai, ya nggak akan datang lagi. 3 hal, umur, ya, kemudian ucapan, kalau kita sudah mengucapkan itu nggak akan bisa balik, dan kesempatan. Ya betul. Betul. Ya Mas Gun. Ini ini Mbak Tia nanya katanya ya, kita memiliki koperasi migran maju bersama ya nggak, apa bisa disambungkan gitu ya, atau kerjasama ya nggak dengan koperasi beliau ya. Mungkin nanti bisa ketemu dengan Pak Gunawan, Mas Gunawan di Taiwan ya. Mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi ya. Koperasi Migran Maju Bersama. Ya, Koperasi Migran Maju Bersama ya. Jadi sama dengan pemikiran kita nih ya, bahwa nanti pulang bisa menghasilkan lah. Jadi tidak harus berpikiran Mas Gun mengalami tadi balik lagi gitu kan, karena di Indonesia seperti itu. Balik lagi karena perempuan itu. Ada teman-teman saya juga pernah mengalami ya. Teman-teman saya ada beberapa lah, 1-2 yang kira-kira bolak-balik karena wanita. Aduh, iya. Sukanya dibolak-balik Pak. Kenapa Bapakku? Karena wanita kan sukanya dibolak-balik. Sukanya itu ibarat ikan hiu bawa guling. Sepak terjangnya Taiwan, jatuh bangunnya Taiwan, pahit manisnya Taiwan, pahit ketirnya Taiwan, saya lengkap komplit. Dikasih. Iya. Jadi pengalaman jadi gelandangan berhasil sampai sekarang. Alhamdulillah, benar sehat. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong ada jalan lah. Iya, ngomong-ngomong Pak Gunawan, ini rencananya kepanjang atau masa depannya bagaimana nih? Mau balik ke Indonesia atau mau di Taiwan terus? Saya kalau dari pihak majikan sudah mau, ibaratnya mau saya, sampai saya ditahan dan ditawari masalah gaji. Gitu kan. Saya dipanggil pada waktu 2 minggu yang lalu di kantor agensi kan, bikin surat pernyataan, terus saya berikan keputusan mendingan saya pilih pulang mencoba hidup di tanah air Indonesia. Jadi karena saya banyak program dan PR-PR besar dari pekerja migran Indonesia yang harus saya selesaikan, dan itu tanggung jawab kita karena sebagai garda di depan, itu tanggung jawab bukan di dunia saja tapi akhirat pun harus dipertanggungjawabkan bagaimanapun itu. Nah, makanya saya pilih pulang. Kalau mengejar untuk duniawi saja nggak ada cukup-cukupnya, ini mana untuk kesananya. Jadi saya itu arah tujuannya mendingan yang penting saya planning saya untuk masa depan saya nanti setelah purna jadi TKI ya sedikit ada untuk
usaha-usaha apa, terutama itu kan padi. Kalau Indramayu kan padi, Pak. Tani lah. Walaupun orang lain yang mengelola, tapi saya dalam tiap tahun itu ya nggak banyak sih, cuman sekitar 5 ton itu kan ada untuk makan, nggak beli gitu. Karena yang mengelola saya kasih kepercayaan ke kakak saya gitu. Hebat. Yang mengelola padinya, sawahnya, tanahnya itu. Nah, tinggal memikirkan untuk usaha hariannya, buat beli lauk pauknya. Kalau untuk makan dan masak nasi sudah ada lah, cukup dalam 1 tahun itu, misalkan 1 ton atau 2 ton itu udah cukup. Sama musimnya orang hajatan itu, kondangan kalau menurut Indramayu. Iya, masih ada sisa malahan. Jadi kita mikirnya itu mikir usaha harian itu apa yang pas itu. Yang penting kita udah punya pegangan, tabungan gitu aja. Ibaratnya kan sebelah rumah saya kan ada itu sekolahan ya, buat jualan es buat anak-anak itu kan udah makan itu aja. Yang penting hasil dari Taiwan kan nggak dimakan duduk manis. Jadi hasil dari Taiwan ongko, pengembangan sawah itu jalan, tabungan juga tuh ada. Jadi nikmati di masa-masa tua nantinya. Gitu. Ya sudah di kepala 4, masa kita mau terus bekerja? Ya mohon maaf, sama orang maunya kan sudah istirahat. Jadi tinggal menikmatinya 20 tahun ke depannya gitu. Oh, udah kepala 4 ya? Iya, Pak. Iya. Mas Gun itu ketemu dengan Pak Pangku ya. Terakhir komunikasi masih terus berlangsung, atau dengan Mas Anto pasti ya. Mas Anto juga pernah ngobrol dengan kita, banyak sekali ide-ide bagusnya dari Mas Anto di Cirebon ya, Mas Anto ya, kalau nggak salah. Indramayu Pak, sama. Oh, Indramayu punya yayasan juga. Oh iya. Oh, ketemu dengan Pak Pangku. Ini di Taiwan ya, Mas Gun ya, ketemu dengan Pak Pangku. Iya, di Taiwan sini. Ya, apa yang menurut Mas Pak Pangku tentang Mas Gun ini? Tadi katakanlah pekerja keras ya, bukan pekerja keras tapi pekerja keras. Menurut Pak Pangku melihat Mas Gun di Taiwan, apa yang ada di pikiran Pak Pangku? Jadi kalau menurut saya Mas Gun belajar dari pengalaman. Jadi yang pertama dulu kan pekerja keras betul, dengan kegagalan-kegagalan yang bolak-balik urusan wanita, dan memang wanita harus dibolak-balik itu jadi masalah. Betul. Itulah ya. Dan kemudian ini kegagalan ini membangkitkan dia semangat. Jadi saya harus baik ke depan dengan berorganisasi, dengan memilih pasangan yang mendukung. Yang pertama kan kelihatannya hanya untuk seneng-seneng, tapi yang seneng wanitanya bukan Mas Gunnya gitu. Jadi Mas Gunnya terlantarkan. Jadi yang kedua ini mungkin lebih baik. Jadi Mas Gun kalau dulu, kalau sekarang kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi kalau dulu kan masalah menimbulkan masalah kan dulu. Iya. Kalau sekarang kan menyelesaikan masalah kalau sekarang. Masalahnya orang lain. Iya betul. Kalau pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, karena apa? Kalau kita gadai bareng. Iya. Kalau dulu kan masalah nimbul masalah dulu nimbul lagi gitu. Jadi Mas Gun ini belajar dari pengalaman lah, pengalaman yang dihadapin, dia harus berubah. Karena dulu kan waktu masa muda mungkin umur 19 sampai umur mungkin sampai 24 itu kan ya banyak minumnya lah. Beda dengan kita kan mungkin kopi teh, kalau ini kan minumnya macam-macam ini. Makanya pikirannya jadi ya mungkin jadi nggak jernih, tapi setelah minumnya agak jernih, pikirannya pun mulai jernih. Jadi saya betul kenal Mas Gunawan, dia belajar dari titik paling nadir terus berubah dan bisa masuk di setiap golongan. Mungkin ikut nongkrong bareng-bareng dia bisa, tapi minum-minum sudah dikurangin. Tempat-tempat yang tepat, mungkin yang joget-joget dia juga bisa, tapi enggak. Iya betul. Nah, kalau dulu kan mungkin joget skala ikut minum sekarang kan sudah enggak. Jadi ikut mengarahkan, jadi dia bisa di skala tempat. Dan itu yang
melebarkan sayapnya untuk penggalangan dana untuk ke depan itu. Jadi memang pengalaman ini penting karena kan biasanya kita cuma menang teori, tapi hidup ini belajar dari pengalaman. Kalau teori semua pinter, tapi kalau pengalaman kita beda-beda. Mungkin itu aja. Jadi sukses. Nah, tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya menarik tadi Mas Gun mengatakan bahwa kalau mau nyari uang terus ya nggak ada habisnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 lagi, 0 terus lagi. Tapi bekal untuk akhirat nanti, terus yang kedua ingin beristirahat, pensiun dini ya, mengawasi pertanian, terus tinggal mencari lauk pauk lah. Itu insya Allah kalau memang kita di jalan yang benar tadi, Pak Pangku mengatakan bahwa nongkrong bareng, oke, seperti kita nih nongkrong bareng, tapi tidak mabuk-mabukan dan seperti itu. Tapi di masa lalu udah kenyang ya, mau balik ke situ udah keterlaluan tuh ininya gitu ya. Ngapain lagi begitu ya Pak Mas Gunawan ya. Orang Indramayu banyak Mas di itu ya. Banyak Pak. Banyak. Saya masalahnya Pak gini, nggak bergaul sama satu daerah saya. Kebanyakan saya bergaul itu di luar daripada daerah. Itu Pak. Orang Indonesia juga, tapi luar. Iya, sama orang Indonesia juga. Ya kadang saya bergaul itu dengan orang Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Ya nggak harus sama orang Indramayu. Kadang saya jarang sama orang Indramayu. Iya, saya pernah mendengar Indramayu udah kosong, nggak ada orangnya yang generasi mudanya keluar kampung semua itu. Iya betul. Iya bekerja keluar. Yang ada di Jakarta. Apa Bu? Yang ada expire semua. Aduh. Expire berarti ya. Pak Gunawan, ngomong-ngomong istri juga masih di Taiwan ya? Masih Pak. Masih Pak istri. Ada keluarga Pak, putra putri? Belum dikasih karena saya nikah sama istri ini kan 2015 bulan 3 tanggal 2 lalu berangkat semua bareng ke sini. Jadi sampai sekarang itu masih bekerja di sini. Oh. Belum dikasih atau belum mau? Bukannya kalau mau sih mau banget gitu Pak. Jadi dengan berbagai macam cara di sini sudah berusaha, ikhtiar ya sudah, berdoa ya hampir tiap hari. Ya mungkin belum rezekinya lah, kita pasrahkan saja sama yang di atas. Ya mudah-mudahan nanti besok atau lusa dikasih. Iya, amin. Amin. Harus ada resep dari Pak Sam ini. Ya tadi yang bolak-balik tadi. Kalau Pak Sam yang urusan begini manjur dia. Harus bolak-balik Pak, atas bawah. Harus bolak-balik. Jungkir balik. Jadi rencana pulang kapan Mas Gun? Tahun ini, 2 tahun lagi atau bagaimana Mas Gun? 1,5 bulan lagi insya Allah Pak. Oh, mudik. Cepat sekali. 1,5 bulan lagi. Oh, iya, jadi bulan Lebaran tanggal 10. Hanya mudik aja atau selamanya? Selamanya Pak, pulang. Selamanya. Amin. Jadi Lebaran di Indonesia ya? Lebaran di Indonesia Pak. Iya. Iya, Mas Gun persiapan apa yang dilakukan kalau menjelang pulang ini selain uang? Mentalnya. Persiapan karena saya sudah dikasih. Ya, sekarang juga masih di sini saya sudah jalan. Jadi saya dikasih kepercayaan oleh pihak orang Cina, tapi dia baik banget, sudah punya link besar. Bahkan saya sudah memproses sudah hampir sekitar 50 pekerja migran Indonesia. Jadi anak proses, ada job ini turun, nanti anak saya masukin, arahkan ke situ. Ya saya sudah dapatnya itu. Jadi kembali lagi kayak tahun 2005, nggak tahu itu kenapa ya. Saya barang, iya tiba-tiba saya ketemu orang, kok ini lagi, ya baik banget gitu. Nah, jadi saya punya program juga yayasan, nah kebetulan saya dikasih kepercayaan, siapa tahu nanti besok lusa Yayasan Pahlawan Devisa sudah berkembang, nanti kita belajar ibaratnya bergandengan tangan untuk mengembangkan juga untuk para teman-teman yang mau proses, silakan lewatnya, jangan lewat PT Jakarta,
di PT yayasan ini juga itu punya kalian. Jadi biar yayasan Yang ada kita di Indramayu. berkembang dan mempunyai penghasilan. Seperti itu. Makanya saya dari sekarang saya memproses, tetap saya arahkan ke Jakarta di Tangerang situ. Nanti kalau memang saya sudah ketemu langsung sama bosnya atau siapa gitu, nanti saya obrolkan agar kita membuka link di Indramayu. Yang penting saya kasih nyari orang stafnya itu kan, ngurusnya itu kan yang bener-bener gitu Pak. Karena sekarang kita kan memprosesin tenaga kerja Indonesia, apa-apa kan kita zaman serba canggih, nggak harus datang ke PT. Jadi cukup lewat foto, nanti di sending data dulu, anaknya masih di kampung. Jadi orang tua itu melepas anaknya untuk pergi ke luar negeri. Kalau dulu mah dibawa sponsor, langsung dibawa medical, orang tua harus mengeluarkan uang. Tapi sekarang cukup modal foto. Nah, nanti setelah anak sudah dapat majikan, baru saya bawa, suruh ke PT anaknya untuk di medical, serahkan semua berkasnya, setelah medical fit baru kasih uang sakunya. Nah, untuk masalah potongan itu diaturkan dari pihak pemerintah Taiwan maupun Indonesia atas dasar kesepakatannya itu seperti apa. Jadi orang tua itu tapi Pak Gunawan, tapi prosesnya kan tetap harus lewat PT kan? Betul, lewat PT Pak, lewat PT. Oh, tapi Bapak kerjasama dengan PT yang ada di Tangerang ini ya? Betul Pak. Oke. Untuk pembantu rumah tangga itu. Berapa banyak sih Pak? Begitu 70, 40, puluhan orang yang setiap tahun mau berangkat atau bekerja di Taiwan? Enggak Pak, saya untuk sementara sampai saat ini sekitar yang sudah terbang ada sekitar kan saya mulai jalan bulan 5 tanggal 15 tahun 2022 Pak. Ya sampai sekarang itu hampir sekitar yang sudah turun job ada 19 anak, yang sudah masuk ada 21. Berarti sekitar hampir 40 anak sampai sekarang. Yang turun job 40 anak itu. Oke. Ya, jadi persiapan untuk pulang Mas Gun berada di yayasan yang ada di Indramayu nanti ya Mas Gun, tapi koordinasi dengan PT berarti bolak-balik dong Mas Gun ya. Jadi saya persiapan pulang, jadi pulang. Nah terus kan puasa, paling saya ya fokus ke puasa dulu. Nanti setelah Lebaran baru saya pikirkan itu Pak. Pikirkan, tapi untuk masalah untuk ke depan saya sudah berjalan gitu, tinggal dijalankan saja. Siap. Ya. Di Taiwan jam 10.42 sekarang sama ya, 10.43 ya. Iya Pak. Ya. Kita tersisa 17 menit ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Menarik sekali apa yang disampaikan. Yaitu mau pulang harus punya planning, kira-kira saya mau bikin apa. Bahkan planning itu bukan cuma baru sebulan 2 bulan ini, tapi mungkin 2 tahun sebelumnya sudah punya pemikiran, ataupun kalaupun cuma sebulan 2 bulan, oke, nggak ada masalah ya punya. Tapi sejauh itu punya rencana gitu. Di sana urusan bagaimana, nggak begitu ya Mas Gun ya, punya planning ya, punya rencana ya Mas Gun ya. Iya Pak. Pak Mas Gunawan, nanti kalau ada teman-teman yang mau bergabung atau kontak gitu, dihubungi di mana Mas? Iya, dihubungi di mana? Atau nomor telepon, ada nomor telepon Indonesia, itu kan nomor Taiwan kan nggak bisa selamanya dipakai kan ya nggak? Betul Pak, nanti saya ada nomor Indonesianya Pak. Pokoknya tetap saya WA pakai ini. Nah nanti saya pegang 2 HP. Jadi nomor ini, karena nomor ini kan sudah dikenal oleh orang banyak. Takutnya ini Pak, saya antisipasi. Jadi teman-teman PMI kan kadang kan tahu nomor ini udah hampir 13 tahun nih Pak saya. Jadi menanganin kasus apa aja ini ya pakai nomor ini saya. Makanya saya nggak mau ganti karena sudah tercantum di dalam buku panduan PAP. Karena anak kadang-kadang mau ada masalah di daerah tengah, saya cung pasti itu teleponnya kadang ini dengan Bapak Gunawan ya, iya kamu masalah apa gini saya kasih solusi. Jadi saya kasih wejangan dulu, kasih masukan gitu anaknya. Misalkan anak tetap kamu minggu depan lihat perkembangannya seperti apa, baru gimana majikanmu udah agak baikan, agensimu tanggung jawab ya udah. Jadi saya nggak berani untuk ganti, paling nanti saya tetap pakai WA nomor ini, ataupun nanti WA nomor Indonesia pun ada.
Ada antisipasi. Kadang teman-teman mau curhat, mau apa kan, kadang itu masuk ke inbox apa lebih jelas kan enak di WA. Kalau saya main chat itu enggak, mendingan telepon. Jadi biar saya jelaskan, paparkan semuanya biar paham. Kadang chat itu ngomong ini nanti malah timbulnya itu salah paham, nggak jelas. Iya. Biasanya masalah apa Mas Gun yang dihadapi di Chungli atau di teman-teman kita yang ada di Taiwan, Mas, yang paling teman-teman kita kadang sengketa dengan Madika apa overstay ya atau ya, masalah overstay baru kemarin juga itu anak kecelakaan kena tabrak pada waktu tahun baru 31 Desember kena kecelakaan, akhirnya kan di daerah Dolio sana ditampung dibawa ke rumah sakit Dolio, terus itu mau menyerahkan diri, udah kontak sana kontak sini. Akhirnya yang sering bikin konten itu diminta pertolongan, nggak ada balasan sama sekali. Nah terus tahu di FB-nya saya, chat saya, terus Kang gimana saya mau menyerahkan diri, lewat kantor mana ya? Kamu sudah pernah menyerahkan diri belum? Belum katanya. Ya udah gini aja, kamu lari ke Taoye, nanti saya antarkan. Insya Allah kamu segera untuk pulang ke tanah, karena kasihan orang tua kamu selalu menunggu kamu, kaki kamu patah kayak gitu, saya bilang. Parah kan, keluar patah Pak, kena tabrak itu mobil. Aduh. Gitu. Iya, patah di gap pulang juga. Ini ada fotonya di saya itu. Viral itu di situ. Saya langsung saya minta doanya sama teman-teman PMI, saya posting pada waktu hari Senin. Alhamdulillah saya connect ke Imingsu, imigrasi Taoyen sini masuk, lalu tadinya mau mempersulit karena dia udah MD, tapi bosnya di itu. Saya bilang kalau dikembalikan ke daerah Dolio sana mungkin kasihan karena itu kakinya nggak selama 3 bulan nggak boleh jatuh ke tanah, jadi harus pakai apa kursi gitu di pesawat. Nah habis itu alhamdulillah kemarin hari Jumat itu pulang. Nah pulang udah di bandara ini Taoyen, check in boleh, pas mau masuk di pesawat ditahan lagi, nggak bisa katanya gini-gini. Anak telepon lagi nangis lagi, waduh gimana ini katanya nggak bisa. Udah tenang aja, berdoa saja mudah-mudahan kamu bisa masuk juga. Akhirnya anak alhamdulillah sekarang sudah ketemu orang tuanya, kemarin itu jam 2:30 mendarat di Soekarno Hatta. Iya Mas Gunawan, menarik sekali apa yang kita bincang. FB-nya apa Mas? Facebook-nya Mas Gunawan? Iya Pak. Facebook-nya apa Mas? Gugun Hidayatul Jannah Pak. Gugun Hidayatul Jannah. N-nya 2 atau 1 ya? Jannah itu. N-nya 2. Bisa dieja G-O G-U-N. G-U-N. Gugun Hidayatul Jannah. Hidayatul Jannah. Iya. Jannah J ya, Jakarta ya? Atau? Iya, J-A-N-N-A-H. Oh, AHA. AHA. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng silakan yang mau yang mau add Mas Gunawan. Tapi bulan depan sudah kembali beliau ke tanah air. Habis, jadi artinya habis nggak balik lagi ke Taiwan. Tapi banyak manfaat yang bisa kalau kita berkomunikasi, berinteraksi, mendapatkan inspirasi lah dari apa yang dikatakan Pak Pangku tadi, bahwa belajar dari kekerasan hidup ya. Jadi emang saya ngobrol kemarin sama pemilik warung nih dari sebuah daerah di Indonesia di Pulau Jawa. Itu kalau anak bos malah biasanya masa depannya suram ya. Nggak semua, tapi biasanya ya Pak Pangku, karena hidupnya enak. Terlena. Begitu jatuh susah, jualan mie ayam nggak bisa di daerah Brebes Mas ya. Tapi kan dia harus hidup sehari-hari. Nah berbeda dengan yang latar belakang datangnya dari petani, sekarang malah punya tanah luas di Kota Serang ini ya, dan punya beberapa usaha jual velg mobil dari petani ya. Jadi itu perbandingannya. Karena apa yang terbiasa oleh kehidupan kerja tadi tanpa milih,
selama bisa menyambung hidup, tapi akhirnya menemukan, oh ini loh ya yang mendatangkan rezeki, karena yang Maha Kuasa pasti memberikan kita jalan, oh ini seperti ini atau seperti itu ya. Pak Gunawan, Mas Gunawan, 10 menit ini 5 menit mungkin kita gunakan, apa yang bisa disampaikan nih kepada wanita-wanita pendengar kita TKW yang ada di Hong Kong, Mas. Iya, sebagai Silakan, penutup ya. Pak Pangku, Mas Gunawan, silakan. Iya, intinya kita di Taiwan ataupun di Hong Kong kita tetap bekerja semangat, jangan lupa perbanyak doa, dan gaji kita jangan lupa ditabung, jangan selalu bikin kesempatan dalam kesempitan di negeri orang. Nanti setelah mau pulang kita berpikir panjang, wah uang kita kemana, jangan. Itu dijadikan sebuah inspirasi. Saya dulu kayak gitu, pas giliran mau pulang, wah stresnya minta ampun, malah sudah ngarang pengen berangkat lagi ke Taiwan. Akhirnya kita pinjam lagi, utang lagi. Tuh, jangan sampai seperti itu. Intinya fokus kerja dan nabung. Pikirkan jika memang sampai mau purna dari Taiwan ataupun dari Hong Kong, kalau punya kalau belum dasarnya di tanah air kita itu kuat, jangan dulu, mendingan kita cari modal dan disimpan uangnya yang baik dan rapih di Hong Kong ataupun di Taiwan. Amin. Itu, atau dikelola dan dikembangkan jika memang sudah punya kepercayaan di rumah. Jadi biar di sana dapat gaji, di sini dapat gaji juga. Jadi dua-duanya itu jalan semua. Tabungan tepat berkembang dan segera untuk punya cita-cita agar kita pulang itu sudah hidup bahagia. Jangan punya pikir panjang lebar ke sana kemari lagi. Amin. Itu aja sih pesan dari saya. Oke. Pak Pangku. Terima kasih. Pak Pangku, apa yang mau disampaikan? Jadi, yang pertama belajarlah. Kita belajar dari pengalaman yang gagal, kedepannya harus sukses tentunya, karena Tuhan sudah akan diarahkan. Tuhan itu mesti akan memilih yang terbaik untuk Anda. Cuman kadang-kadang kita pikirannya jelek aja. Kok nasib saya begini-begini, padahal yang menentukan nasib kan kita sebetulnya. Jadi tolong jangan putus untuk berusaha, karena pengalaman mahal harganya. Mungkin itu aja dari saya, dan moga-moga teman-teman sukses. Dan ini ada yang Mas Guna dari Taiwan, Pak Sam dari Hong Kong, dan juga moga-moga minggu depan kalau bisa diajak juga yang di Singapura, mungkin juga yang Brunei Darussalam atau Malaysia, karena kebetulan saya masih punya jaringannya, jadi berbagi pengalaman lah. Mantap. Kan setiap daerah punya atau setiap daerah punya budaya masing-masing. Tentu cara penyelesaiannya beda-beda, walaupun hukumnya mungkin sama, tapi karena budaya masyarakatnya beda, penyelesaiannya akan berbeda juga. Mungkin itu aja. Oke. Namun sebelum saya tutup, saya mungkin bacakan pantun aja, tapi ini pantun humor aja sebetulnya. Lanjut. Biar suasana lebih santai lah. Rambut saya putih semua, muka pun di bawah rata-rata, tapi ini pria idaman wanita, wanita lulusan SMA, yang lulus tahun 1945. Udah expire, Bu. Mantap. Oke. Iya, terima kasih banyak, Mas Gunawan. Mas Gun dan Pak Pangku ya. Ini pantunnya tahun 45, umur berapa sekarang expire? Nenek-nenek lah. Masa saya. Oke Pak Pangku, terima kasih. Ya. Sama-sama. Selamat malam. Sama-sama, Pak. Selamat malam, Mas Gunawan. Selamat istirahat. Terima kasih banyak, Pak Pangku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, Kak Novi, kita tutup ya. Ya, kita tutup. Ya, waktu yang mempertemukan, waktu jualan yang memisahkan kita pendengar radio nongkrong bareng. Malam minggu kita sudah bercengkrama dengan hal-hal yang penuh manfaat di Februari hari ke-18 ini. Ya, waktu jualan yang memisahkan. Terima kasih untuk semua. Yang fana adalah waktu, kita abadi memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga.
Sampai pada satu hari kita berlupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, kita abadi. Putih-putih si bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati walau perpisahan datang menghampiri. Jangan mundur tanpa melihat. Selamat tidur, selamat istirahat, pepes ikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Arigatou gozaimashita. Ya nggak, tiramisu di bobol maling. I miss you darling. Selamat istirahat semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye-bye. Pemuda pujaan jadi impian. Siap. Pemuda pujaan jadi bayangan. Pak Didin Pak Didin. Tuh teringat di matane, tuh teringat di senyumnya. Oh pemuda pujaan jadi rebutan. Pemuda idaman semanis madu. Pemuda pujaan manis kemuyung. Duh teringat di matane, duh teringat di senyumnya. Oh pemuda pujaan jadi rebutan. Bapak Didin hatur nuhun atampi. Sopi geura dikodok isi. Ini lagu Bapak Jajang lagunanya Asai he 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 he. Asai. Kalau belum bertemu hatiku rindu. Perasaan gemetar Kang Roni enggak joget. Kalau belum bertemu hatiku rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Ho ho. Ya ya. Oh siap. Ya ya ya. Kang Roni pujaan jadi impian. Saha ieu Allah. Hai muda aam nih hese jadi bayangan. Duh teringat di matane, duh teringat di senyumnya. Pemuda pujaan jadi rebutan. Arani nyewer heula. Tapi ya tilangkap masalah. Non isanes tanpa batas waktu. Oh istimewa siap. Hey. Syalala. Ajajang. Ajajang. Asik-asik dar. Ajajang. Kalau belum bertemu hatiku oh rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Kalau belum bertemu hatiku oh rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Oh oh. Iya iya. Oh oh. Iya iya iya. Pemuda pujaan